Nabi suka makan labu. Tapi kita tidak bilang makan labu sunnah. Tapi Anas bin Malik mungkin dapat pahala dari sisi dia suka lakukan apa yang Nabi suka. Jadi cintanya yang dapat pahala. Sehingga dia juga suka mulai belajar makan labu sampai akhirnya suka makan labu karena niru-niru Nabi. Tapi tidak ada yang bilang makan labu hukumnya sunnah, tidak. Jadi Nabi suka makan itu, dia pun suka. Maka kalau cincin pun demikian. Pendapat yang lebih kuat, cincin bukan sunnah. Karena Nabi jelas menggunakannya ketika usia 59 tahun. Dan Rasulullah SAW ada keperluan, apalagi cincinnya bagian di dalam bukan di luar, ya, di dalam, ya. Apalagi dalam sebagian riwayat terkadang Nabi melepaskannya, ya. Ini menunjukkan Nabi tidak berhias dengan cincin tersebut, ya. Tapi kalau ada yang pakai karena Nabi pakai cincin, dia suka pakai cincin karena Nabi pakai cincin, sama seperti dia suka makan labu karena Nabi makan labu, maka dia mudah-mudahan dapat pahala dari sisi mencintai Nabi sehingga ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti Anas bin Malik yang suka makan labu gara-gara Nabi suka makan labu. Baik. Hadis berikutnya datang dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk WC atau masuk toilet maka beliau melepas khatamnya. Ini hadis dhaif, hadisnya dhaif, secara matan dhaif, ya. Sehingga khilaf dengan para ulama, apakah kalau tertulis seperti cincin Nabi Muhammad Rasulullah ada kata-kata yang mulia, kalau kita masuk WC kita pakai atau kita lepas? Dalil yang mengatakan Nabi melepaskannya dhaif, ya. Tapi bolehkah kita lepas? Boleh saja. Pakai juga boleh insyaallah taala karena tidak ada dalil yang melarangnya. Hukum asal Nabi tidak melepaskannya. Ya, hukum asal Nabi tidak melepaskannya. Adapun hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, hadis dhaif, ya. Namun ketika seorang ingin berwudu, kalau cincinnya ketat sehingga kemungkinan besar air tidak masuk dalam tangannya, maka dia harus gerakkan. Dia harus gerakkan atau dia longgarin agar kena air baru dia masukin lagi. Ini kata para ulama terkait dengan cincin. Kalau cincinnya longgar, insya Allah air masuk gampang. Ketika mereka berbicara tayamum, bagaimana tayamum kalau cincin? Kata mereka kalau tayamum cincinnya lepas. Kenapa? Karena debu tidak mudah masuk. Beda dengan air. Air kalau ada longgar dikit dia bisa masuk. Tapi kalau tayamum kita kan kena debu, maka hendaknya dilepas baru bertayamum, ya, supaya kena debu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu khataman min warik. Rasulullah sallallahu membuat cincin dari perak. Fakana fi yadihi, maka Rasulullah sallallahu cincin tersebut di tangannya. Sumakana, yaitu dipegang oleh Nabi. Sumakana fi yadi Abi Bakar. Kemudian Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, cincin tersebut pindah di tangan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia, wa yadi Umar, kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar meninggal dunia, sumakana fi yadi Utsman, pindah ke tangan Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, naqshuhu Muhammad Rasulullah. Sampai cincin tersebut jatuh ke sumur Aris. Sumur ini letaknya di dekat Masjid Quba, ya. Sekarang ada dibuat tanda oleh pemerintah Arab Saudi, sinilah lokasi sumur Aris, ya, tapi sudah enggak ada sumurnya, sudah ditutup. Cuma tanda saja. Pahatannya Muhammad Rasulullah. Sebagai tadi bahasa Muhammad Rasulullah, Rasul Allah, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain Utsman suka lepas masukin mungkin longgar kali ya, dia suka gitu main-main cincin, tahu-tahu jatuh, ya. Ada hikmahnya, Allah alam bisawab, tapi ya Allah mentakdirkan demikian. Akhirnya Utsman suruh cari cincin tersebut, ternyata tidak dapat, ya. Disebut sumur ini dengan sumur Aris karena sumur ini dulu milik seorang Yahudi namanya Aris. Dan Aris dalam bahasa Ibrani maknanya al-fallah. Al-fallah maksudnya petani atau pekebun. Oleh karenanya ketika Nabi SAW kirim surat kepada Heraklius, Nabi berkata, "Fa in tawallait fa innama 'alaika itsmul arisiyin." Kata Nabi SAW, kalau kau tidak beriman wahai Heraklius, maka kau akan tanggung dosa para petani, yaitu dosa rakyatmu. Dan ini bahaya bagi Heraklius, tapi Heraklius memilih tidak beriman. Di situ Nabi menggunakan kata Aris, karena bahasa Ibrani Aris maksudnya adalah petani. Jadi nama atau pekebun, ya. Nama sumur tersebut dinisbahkan kepada seorang Yahudi namanya Aris.
Disebutkan bahwasanya mereka bolak-balik 3 hari cari cincin di sumur tersebut, dikuras, nggak dapat. Kuras lagi nggak dapat, kuras lagi nggak dapat ya. Sampai 3 hari ya sudah selesai. Dan ternyata cincin tersebut tidak berpindah ke tangan Ali dan juga tidak berpindah kepada sahabat manapun. Maka ada siapa yang bilang dapat cincin tersebut luar biasa zaman sekarang. Ada cincin Nabi itu ngawur pasti ya. Karena sahabat sudah nyari-nyari di sumurnya dan tidak dapat. Allah punya hikmah di balik itu semua dan sekarang sebenarnya sudah ditutup. Tapi pembahasan berikutnya, bab ma jaa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminihi. Bab tentang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di tangan kanannya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di sebelah tangan kanannya. Ini masalah khilafiyah, nanti kita sebutkan ada juga dalam riwayat sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Adalah cincin Nabi di sini. Wa asyara ilal khinsir min yadihi al-yusra. Kemudian isyaratkan kepada jari kelingking kiri. Anas bilang di sini dan dia isyaratkan kepada tangan kirinya. Sehingga ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW terkadang pernah juga menggunakan cincin di tangan kirinya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim berkata, "Waqtalafatil ahadits." Hadis-hadis berselisih. Hal kana fi yumnahu aw yusrahu. Kulluha sahihatul sanad. Kata Ibnu Qayyim semuanya sanadnya sahih. Ada riwayat hadis Rasulullah pakai di tangan kanan dan ada sebelah tangan kiri. Dua-duanya sahih. Ya. Imam Nawawi berkata, ajma'u ya'nil fuqaha ala jawazi takhattum fil yamin wa ala jawazi fil yasar. Para ulama telah sepakat boleh menggunakan cincin sebelah kanan maupun di sebelah tangan kiri. Wala karahata fi wahidatin minhuma. Tidak ada makruh, kanan boleh, kiri boleh. Wa ikhtalafu ayyutuhuma afdal. Kemudian para ulama khilaf, mana lebih afdal? Cincin tangan kanan atau cincin tangan kiri? Fatakhattama katsirun minas salaf fil yamin. Ternyata banyak salaf yang pakai cincin sebelah kanan. Wa katsirun fil yasar. Juga banyak salaf yang pakai cincin sebelah kiri. Wastahabba Malikun al-yasara wa karihal yamin. Imam Malik menyunahkan sebelah kanan dan dia tidak suka menyunahkan sebelah kiri, cincin sebelah kiri dan dia tidak suka, dia makruh kanan. Wa fi madhhabina, adapun madhab kami madhab Syafi'i, wajhan li ashabina. Dua pendapat di kalangan para sahabat kami, yaitu boleh kanan boleh kiri. Wa sahih annal yamin afdalu li annahu zinah. Kata Nawawi yang sahih, yang benar adalah sebelah kanan karena untuk berhias. Wal yamin asyrafu ahaqqu bizinah wal ikram, dan tangan kanan lebih utama untuk perhiasan atau untuk dimuliakan. Bagi yang menganggap bahwasanya itu adalah ada nilai perhiasan, maka hendaknya tangan kanan karena tangan kanan untuk perhiasan. Wallahu alam, dua-duanya ada, kanan kiri boleh ya. Dan kalau ada nilai perhiasannya maka untuk berhias maksudnya, maka tangan kanan lebih utama menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, tapi yang benar semuanya boleh. Hadis berikutnya, qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala raaitu Ibnu Abi Rafi' yatakhattam fi yaminihi. Aku melihat Ibnu Abi Rafi' menggunakan cincin sebelah kanan tangan kanannya. Fasaltu an dzalik. Aku pun tanya. Qala raaitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattam fi yaminihi. Aku melihat sahabat Abdullah bin Ja'far menggunakan cincin sebelah kanan. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Wa qala Abdullah bin Ja'far berkata, "Kana Rasulullah SAW yatakhattam fi yaminihi." Rasulullah SAW pakai cincin sebelah kanannya. Ya. Ini tadi sudah kita singgung bahwasanya memang ada khilaf. Jabir bin Abdullah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminihi." Dari Jabir juga radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW berpakai cincin sebelah tangan sebelah kanan. Demikian juga Anis Salt bin Abdullah qala kana Ibnu Abbasin yatakhattam fi yaminihi. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu sahabat yang mulia, menggunakan cincin sebelah kanan tangan kanannya. Wala ikhaluhu illa qala, dan menurutku dia berkata kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminihi. Rasulullah SAW pakai cincin sebelah tangan kanannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sini Tirmizi bawakan hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin pakai tangan kanan, tapi tadi sudah kita sebutkan ada hadis yang menunjukkan Rasulullah pakai cincin tangan sebelah kiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Rasulullah SAW menggunakan cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu atau fissahu atau fussahu, boleh fa-nya boleh 3 harakat. Mimma yali kaffihi, mimma yali kaffahu. Rasulullah menggunakan cincin dari perak
Kemudian Rasulullah SAW itu di jari kelingking kiri atau kanan. Kemudian Rasulullah menjadikan mata cincinnya di bagian dalam. Wa naqasha fihi, dan di situ ada atau nukisha fihi, dan ada pahatannya Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'ri Aris. Rasulullah SAW melarang orang pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, karena Nabi untuk fungsinya untuk stempel resmi, ya. Dan itulah yang yang jatuh cincin tersebut dari Mu'ayqib fi bi'ri Aris. Mu'ayqib ini adalah orang yang tugasnya membawa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Huwa ibnu Fatimah Ad-Dawsi, ya. Beliau ikut sahabat yang mulia namanya Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi, atau ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi, seorang sahabat yang mulia mengikuti banyak peperangan, dan dia ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal di zaman Khilafah Umar. Dan dia kana maulan li Utsman, dan dia adalah budaknya Utsman yang dimerdekakan oleh Utsman, ya. Radhiyallahu taala anhu. Telah lalu kita jelaskan bahwasanya cincin tersebut jatuh bukan di tangan Mu'ayqib, pembawa. Jadi Mu'ayqib ini di antara tugasnya dia bawa cincin Nabi. Mungkin Nabi perlu dia, makanya tadi hadis tentang Rasulullah terkadang melepasnya dikuatkan dengan ada orang petugas membawa cincin Nabi. Mungkin Nabi kalau mau stempel dia bawain stempel, ya. Ketika Nabi meninggal dia yang pegang, ya, dipindahkan dia tugasnya pegang cincin Nabi. Dia kasih Abu Bakar, kemudian kasih Umar, ya. Kemudian juga yang kasih Utsman. Pada hadis lalu telah kita sebutkan yang jatuhkan adalah Utsman. Hadis ini mengatakan jatuh di tangan Mu'ayqib, ya. Maka bagaimana menjamakkannya? Ada yang mengatakan bahwasanya Mu'ayqib yang kasih Utsman kemudian jatuh, sehingga disandarkan kepada Mu'ayqib karena dia yang di zaman dialah ketika dikasih Utsman lah kemudian cincin tersebut jatuh, ya. Karena Utsman adalah majikannya Mu'ayqib. An Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu an abihi kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Hadis sahih. Bahwasanya Hasan dan Husain keduanya pakai cincin sebelah kiri. Keduanya pakai cincin sebelah kiri. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pernah pakai cincin sebelah kiri. Terutama Hasan Husain adalah cucu Nabi SAW. Ini pernah lihat Nabi pakai sebelah kiri. An Anas bin Malik annahu kana yatakhattam fi yaminihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau pakai cincin sebelah kanan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ittakhadha Rasulullah SAW khataman min dhahab. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah membuat cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi. Ketika dia buat cincin dari emas, Rasulullah SAW pakai sebelah kanan. Fattakhadha nasu khawatimah min dhahab. Ternyata orang-orang pada ikut pakai cincin sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwasanya pakai cincin boleh. Dan mereka senang pakai cincin, padahal mereka tidak ada keperluan untuk surat resmi. Tapi karena Nabi pakai cincin, mereka lihat Nabi bikin apa, mereka ikut. Padahal mereka tidak ada keperluan bikin surat resmi, Nabi yang punya keperluan. Tapi Nabi pakai cincin emas, mereka pakai juga. Fatarahahu, Rasulullah SAW pun buang cincin tersebut. Wa qala la albasu abadan. Aku tidak akan pakai cincin emas lama-lamanya. Fatarahan nasu khawatimahum. Orang-orang pun buang juga cincin mereka. Karena emas haram bagi lelaki. Rasulullah SAW pernah memegang emas, tangan kanannya, salah satu tangan pegang emas, salah satu tangan pegang kain sutra. Rasulullah mengatakan, "Hadzani haramun ala dzukuri ummati, hilun li inathiha." Dua perkara ini, emas dan sutra, haram bagi para lelaki dari umatku dan halal bagi para wanita. Taib. Kita tak tahu bahwasanya jari yang Nabi pakaikan cincin di situ, ya, itu adalah jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking. Maka sunnah bagi kalau orang ingin meniru Nabi SAW, maka hendaknya dia pakai cincin di jari kelingkingnya. Adapun wanita bebas. Imam Nawawi berkata, ajma'al muslimuna ala anna sunnah, para kaum muslimin telah berijma, bersepakat sunnah adalah ja'lu khatamir rajul fil khinsir. Bahwasanya cincin lelaki dipakainya di kelingking. Wa amal mar'atu fa innaha tattakhidhu khawatima fi asabi'. Adapun wanita bebas pakai di mana saja. Di mana saja. Taib, ada beberapa hukum terkait cincin.
Hukum-hukum terkait cincin. Baik, kita sudah katakan ya. Yang pertama, sunnah bagi lelaki pakai cincin di kelingking. Di kelingking. Kemudian sunnah juga matanya. Adapun wanita, ya. Namun sunnah sebelah kelingking. Terus yang kedua, dilarang bagi lelaki pakai cincin di dua jari. Dua jari tersebut adalah telunjuk dan jari tengah. Datang riwayat melarang tersebut. Baik, ini bagi lelaki. Terus sunnahnya juga tadi, sunnahnya mata cincinnya di dalam, bukan di luar. Baik, ini bagi lelaki. Adapun bagi wanita bebas dari apa saja. Kemudian bebas pakai jari apa saja ya. Kemudian boleh pakai emas. Kemudian mata cincinnya di luar tentunya, mata cincinnya buat berhias. Ya, silakan. Tidak dikatakan sunnah di dalam karena Rasulullah ada keperluannya. Taib. Lelaki ketika sunnah di sebelah kelingking dan dilarang dua, menunjukkan apakah boleh pakai cincin pada jari manis dan jari jempol. Zahirnya enggak ada larangan. Zahirnya boleh, ya. Zahirnya boleh pakai atau di sini. Kalau kita begini berarti zahirnya boleh, tidak sunnah, boleh di jari jempol dan jari manis. Karena yang dilarang adalah cuma dua jari yang sunnah sebelah kelingking. Wanita bebas ya. Khilaf para ulama. Bolehkah lelaki pakai cincin lebih dari satu? Satu sini, dua. Atau langsung tiga, satu sini, satu sini. Boleh enggak? Meskipun tidak larangan, tapi itu bukan kebiasaan. Karena laki-laki bukan untuk berhias. Kalau perempuan 10 jari pakai cincin juga boleh. Bebas ya. Karena dia untuk berhias dan berhias ya. Tapi kalau laki-laki memakai, maka jangan memakai yang menimbulkan perhatian ya. Kalau cincin semuanya enggak pantas, laki memang bukan untuk bergaya-bergaya seperti itu ya. Kemudian berikutnya juga ya, 4 boleh pakai cincin tapi tidak untuk sombong. Untuk sombong. Tidak untuk sombong karena sombong dilarang. Kemudian berikutnya dilarang, tidak boleh jangan kubur cincin sama mayat. Karena mubazir. Karena idha'atul mal, mubazir. Kalau cincinnya bernilai, maka bisa jadi warisan ya. Jangan dikubur bersama mayat ya. Tadi terkait dengan wudu ya. Terkait dengan wudu, jika cincin sempit ketika wudu hendaknya digerakkan. Kalau tidak sempit tidak apa-apa. Karena air akan sampai. Ketika tayamum harus digerakkan. Ketika tayamum hendaknya dilepas. Kenapa? Karena debu susah masuk mengenai tangan. Mengenai tangan. Taib, lelaki dilarang
Apa lagi? Lelaki dilarang pakai cincin emas. Adapun cincin besi ada khilaf. Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan cincin besi, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Rasul mengatakan ini termasuk perhiasan penghuni neraka jahanam. Intinya lebih baik enggak usah pakai cincin besi. Kalau mau pakai perak, ya. Sunnah laki-laki pakai kelingking, sunnahnya perak, ya, dengan perak. Tapi mungkin sampai sini saja, ikhwan dan akhwat sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas yang disampaikan, alhamdulillah kita bisa mendengar